Halo semua, balik lagi di channel ngomongin film. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Seperti biasa, kali ini kita akan ngomongin tentang film zombie yang berjudul Zombieland. Film ini dirilis tahun 2009, dibintangi oleh Woody Harrelson dan Jesse Eisenberg yang juga bermain di film Now You See Me. Lalu ada si cantik Emma Stone serta Abigail Breslin. Film ini sendiri akan menceritakan bagaimana keadaan dunia setelah virus zombie menyerang. Wes gak usah kesuwen, langsung saja mari kita masuk ke alur ceritanya. Sudah 2 bulan dunia ini menjadi sangat kacau karena sebuah virus yang menyebar dengan sangat cepat, yaitu virus yang dapat merubah seseorang menjadi zombie setelah digigit oleh orang yang terinfeksi. Lalu orang ini sebut saja Columbus, si nolep yang gak punya teman atau siapapun yang dekat dengannya. Tapi justru karena hal itulah dia berhasil selamat di dunia penuh zombie alias Zombieland ini. Selain itu, alasan dia masih hidup di Zombieland adalah karena ia memiliki daftar aturan yang mungkin bisa kalian contoh saat virus zombie mulai menyebar ke seluruh dunia. Peraturan pertama yaitu kardio. Saat zombie menyerang sudah sangat jelas, orang yang akan tergigit pertama kali adalah orang gendut, karena mereka tak bisa berlari dengan cepat. Jadi bagi kalian yang gendut ya, dari sekarang mulailah untuk hidup sehat guys. Lalu kalau kalian punya senjata di dunia zombie ini, janganlah pelit-pelit sama peluru kalian. Peraturan nomor 2, yaitu double tap, atau tembak 2 kali, terutama di bagian kepala untuk memastikan zombie itu benar-benar mati. Supaya kalian nggak mengalami kejadian seperti yang dialami oleh mbak-mbak ini. Dan berhati-hatilah kalau kalian lagi di posisi yang nggak enak seperti mas-mas ini. Peraturan nomor 3, yaitu berhati-hatilah dengan toilet. Karena bisa aja zombie itu masuk setelah mencium bau kalian yang sedap-sedap gurinjay. Selain itu, perhatikan keselamatan kalian. Karena selain gigitan zombie, kalian bisa saja mati konyol gara-gara kecelakaan seperti mak-mak ini. Peraturan nomor 4 yaitu jangan lupa pakai sabuk pengaman ketika kalian berkendara. Sekarang mari kita kembali ke Columbus yang saat itu sedang kebelet boker. Untungnya karena mengikuti aturan nomor 3, dia berhasil selamat dan ia pun berlari mengelilingi tempat parkiran. Lalu ia mencoba membuka mobilnya, tetapi karena kuncinya jatuh, dia pun lari lagi sampai akhirnya dia sadar kalau ternyata mobilnya nggak dikunci. Akhirnya ia pun lolos dari zombie-zombie itu, namun ternyata sudah ada zombie di dalam mobilnya. Ia pun menabrakkan mobilnya ke sebuah rumah dan untungnya dia sudah mengikuti aturan nomor 4. Karena mobilnya rusak, Columbus pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki sambil membawa sedikit barang-barang penting, seperti yang tertulis di peraturan nomor 7. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang lewat dan berhenti tepat di depannya. Orang ini sebut saja Tallahassee, adalah seorang survivor yang jago dalam membunuh zombie. Mereka pun saling todong-menodong sampai akhirnya si Columbus memberi tanda bahwa dia hanya ingin menumpang dan mereka pun pergi bersama-sama. Columbus ingin pergi ke suatu tempat bernama Columbus untuk mencari keluarganya, sedangkan Tallahassee ingin pergi ke Tallahassee. Karena mereka tak ingin menyebutkan namanya satu sama lain, akhirnya tujuan mereka inilah yang menjadi nama panggilan untuk mereka berdua. Tak lama setelah itu mereka berhenti dan melihat sebuah mobil box berisi makanan kesukaan Tallahassee, yaitu kue Twinkie Winkie Lalapo. Dipsine mbuh nang di keturun paling. Mereka berniat membuka mobil itu, tapi si Columbus harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, seperti di peraturan nomor 18. Setelah mereka membukanya, ternyata di dalamnya tak ada kue Twinkie, yang ada hanyalah roti goreng donat cakwe yang mana itu bukanlah makanan kesukaan Tallahassee, dan ia pun marah-marah. Setelah itu mereka pun mencari toilet karena Columbus tiba-tiba kebelet boker. Ternyata hal yang paling ditakutkan oleh Columbus bukanlah zombie, melainkan fucking clowns. Lalu ia bercerita tentang saat pertama kali bertemu dengan zombie.
Dahulu kala ketika Columbus sedang mabar dengan skuadnya, tiba-tiba si mbak-mbak tetangga sebelah yang aduhai cantik ini minta tolong untuk membiarkannya menginap di kamar Columbus. Tapi saat ia bangun ternyata si mbaknya sudah berubah menjadi zombie dan hendak menggigit Columbus. Ia pun mencoba menyemprotkan baygon, tapi ternyata itu semua tidak efektif untuk membunuh zombie. Dan akhirnya ia pun memukul kepala mbak-mbaknya sebanyak 2 kali. Setelah selesai boker, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga mereka tiba di sebuah toko giant. Alasan mereka pergi ke sana ya apalagi kalau bukan untuk mencari kue Twinkie. Di sini Tallahassee pun menunjukkan skillnya dalam membunuh para zombie itu. Yoi sing jenenge Bang Jago. Setelah mereka berhasil membunuh semua zombie yang ada di sana, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Wichita yang muncul meminta pertolongan pada mereka berdua. Mereka pun mengikutinya dan tak lupa sesuai aturan nomor 22, Columbus mengganjal pintu keluar untuk jaga-jaga saat mereka dalam keadaan terdesak. Lalu mereka bertemu dengan adik Wichita yang bernama Little Rock. Wichita mengatakan bahwa adiknya tergigit dan meminta mereka berdua untuk membunuhnya karena mereka memiliki senjata. Saat Tallahassee hendak menembaknya, tiba-tiba Wichita meminta untuk melakukannya dengan tangannya sendiri. Tallahassee pun menyerahkan senjatanya dan ternyata mereka berdua membohongi Columbus dan Tallahassee. Mereka mengambil semua senjata dan membawa kabur mobil mereka berdua. Wichita dan adiknya berniat untuk pergi ke Pacific Playland yang katanya tak ada zombie di tempat itu. Columbus dan Tallahassee terpaksa meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka menemukan sebuah minivan, tapi karena mobil itu tak sebagus sebelumnya, Tallahassee pun marah-marah dan merusak mobil itu. Tapi sepertinya keberuntungan mereka saat ini ada di tingkat paling maksimal. Karena tak jauh dari sana mereka menemukan sebuah mobil jeep keren beserta sebuah tas yang berisi banyak sekali senjata. Dengan hati berbunga-bunga mereka pun pergi melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Di dalam mobil, Tallahassee sepertinya mulai terbuka pada Columbus. Ia menceritakan bahwa dulunya ia pernah memiliki seekor anak anjing yang menemaninya. Namun semua itu berubah setelah para zombie menyerang. Tapi sekarang ia merasa senang karena menemukan sebuah mobil Vortec V8 dan setumpuk senjata beserta pelurunya. Ia pun berharap suatu saat nanti ia bisa menemukan kue Twinkie favoritnya itu. Mereka harus bersyukur dan menikmati hal-hal yang kecil. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut Tallahassee dan menjadi peraturan nomor 32 yang baru saja dimasukkan ke dalam buku peraturan milik Columbus. Tak lama setelah itu mereka menemukan sebuah mobil yang sebelumnya dibawa oleh Wichita berhenti di tengah jalan dan terdapat tulisan help di mobil itu. Tallahassee ingin membalaskan dendamnya, namun saat ia menghampiri mobil itu, tak ada siapapun di dalamnya. Ia pun kembali karena ia mengira bahwa Wichita dan adiknya meninggalkan mobil itu dan pergi berjalan kaki. Saat ia masuk ke mobil ternyata sudah ada Little Rock di belakang mobil itu. Lalu Wichita datang dan mereka pun kembali membajak mobil itu. Namun sepertinya kali ini mereka pergi bersama-sama. Di sini kita akan flashback ke masa lalu Wichita. Ternyata ia dan adiknya sudah sering menipu orang-orang sebelum para zombie menyerang. Mereka memanfaatkan kegeblekan orang-orang polos ini dan berhasil meraup banyak sekali uang. Di tengah perjalanan saat Little Rock lengah, Tallahassee berhasil mengambil senjatanya dan mereka pun saling todong-menodong. Tapi tiba-tiba Columbus memarahi mereka dan akhirnya mereka pun melakukan gencatan senjata. Wichita tak sengaja mengatakan bahwa kota Columbus saat ini sudah menjadi kota mati. Yang mana hal itu berarti kemungkinan besar keluarga Columbus sudah mati, sehingga ia pun merasa sedih akan hal itu. Karena merasa bersalah, Wichita pun akhirnya memutuskan untuk mengantarkan Columbus terlebih dahulu. Saat malam tiba, mereka menemukan sebuah mobil yang bisa digunakan oleh Columbus. Namun karena Columbus tak yakin bahwa ia bisa menemukan orang lain yang selamat, sehingga ia pun memutuskan untuk tetap bersama Wichita dan lainnya, karena sepertinya jiwa jomblonya sudah meronta-ronta ingin memiliki pujaan hati. Tak lama setelah itu mereka berhenti di sebuah tempat. Tallahassee menanyakan siapa yang ingin masuk terlebih dahulu.
Columbus sebenarnya ingin membuat Wichita terkesan, namun hal itu melanggar peraturan nomor 17, yaitu jangan menjadi pahlawan. Karena percuma jadi pahlawan kalau endingnya malah meninggal. Ia pun menyuruh Tallahassee dan dengan senang hati Tallahassee menunjukkan skill membunuh zombie tingkat tingginya. Sayangnya Tallahassee masih belum bisa mengalahkan peringkat membunuh zombie minggu ini yang dimenangkan oleh si Mbah Jago ini. Di tempat itu mereka hanya menghibur diri, bersenang-senang dan menghancurkan semua barang yang ada di sana. Memang benar apa yang dikatakan oleh Tallahassee. Terkadang hal-hal kecil bisa membuat kalian bahagia jika kalian menikmatinya. Setelah pergi dari tempat itu, mereka pun saling curhat dan mulai akrab satu sama lain. Perjalanan mereka berlanjut hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang sangat besar. Terdapat tulisan BM di pagarnya dan ternyata itu adalah rumah milik Bill Murray, seorang aktor terkenal yang pernah memainkan film Ghostbusters di tahun 1980-an. Mereka pun berpencar untuk menyelidiki rumah itu. Saat mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba sesosok zombie muncul dan hendak menyerang Tallahassee. Ternyata itu adalah Bill Murray yang sedang ngeprank menjadi zombie. Setelah itu mereka pun memiliki ide untuk ngeprank si Columbus dan Little Rock yang saat itu sedang menonton film di sebuah bioskop mini. Namun Columbus yang kaget justru menembak Bill Murray hingga akhirnya ia pun mati konyol. Mereka pun mengadakan upacara pemakaman dan membuang mayat Bill Murray ke tong sampah. Malam harinya mereka saling curcol sambil menghangatkan tubuh di depan pengapian. Saat itu Tallahassee menceritakan masa lalunya dan Columbus baru sadar bahwa ternyata apa yang diceritakan oleh Tallahassee sebelumnya bukanlah tentang seekor anak anjing, melainkan anaknya si Tallahassee yang masih kecil. Tallahassee pun menunjukkan foto anaknya yang ada di dalam dompetnya dan ia pun menangis terseduh-seduh. Saat Tallahassee sedang mengajari Little Rock menembak, Columbus dan Wichita sedang ngobrol santai tentang masa lalu mereka. Wichita pun mengajak berdansa sinolep Columbus yang dari dulu tak pernah berdansa dengan seorang wanita. Mereka berdua mulai memahami satu sama lain dan ketika mereka menyadari bahwa mulai timbul bibit-bibit cinta di hati mereka, tiba-tiba saja si Tallahassee datang meminta mereka untuk membuat barikade sebelum tidur. Duh, ganggu aja si kampret iki. Keesokan harinya, entah mengapa tiba-tiba Wichita dan Little Rock pergi membawa mobil jeepnya meninggalkan Columbus dan Tallahassee di sana. Mereka melakukan perjalanan panjang hingga akhirnya mereka tiba di Pacific Playland yang katanya tidak ada satupun zombie di tempat itu. Saat Wichita mulai menyalakan wahananya, terlihat beberapa zombie yang ada di sekitar sana mulai aktif ya bun. Para zombie itu memasuki area Pacific Playland dan mulai mengejar Wichita dan adiknya. Mereka berdua mencoba kabur menggunakan mobil namun gagal dan mobilnya pun masuk ke dalam danau. Lalu mereka berdua lari hingga akhirnya mereka menaiki salah satu wahana dan berhasil bertahan di sana. Meski begitu mereka tak bisa pergi kemana-mana karena banyak sekali zombie yang sudah berkumpul di bawah mereka. Sementara itu Columbus dan Tallahassee mulai berselisih pendapat. Tallahassee pun memutuskan untuk pergi ke Meksiko. Ia mencoba mengajak Columbus namun karena Columbus sudah terlanjur bucin, akhirnya Columbus memutuskan untuk pergi mencari Wichita. Sebelum mereka berdua pergi, Tallahassee sempat mengucapkan perpisahan namun Columbus mengatakan bahwa mungkin saja foto Little Rock dan Wichita ada di dompet seseorang saat ini. Hal itu membuat Tallahassee mengingat anaknya sendiri. Lalu Columbus pergi menggunakan motornya dan... Setelah melihat Columbus, Tallahassee akhirnya berubah pikiran dan mereka berdua pun akhirnya pergi bersama untuk mencari Wichita dan Little Rock. Saat mereka tiba di Pacific Playland, mereka tahu bahwa Wichita dan adiknya sedang dalam bahaya setelah melihat banyak sekali zombie yang berkumpul di sana. Dengan skill bang jagonya, Tallahassee pun mulai melancarkan aksinya menembaki para zombie-zombie itu. Setelah turun dari mobil, Tallahassee mencoba memancing para zombie itu, sementara Columbus pergi menyelamatkan Wichita dan Little Rock. Namun karena ada beberapa zombie yang mencoba mengejar Columbus,
Ia pun masuk ke sebuah wahana rumah hantu dan menghadapi zombie-zombie itu satu persatu. Sementara itu, Tallahassee melawan para zombie sambil menikmati wahana bermain, hingga akhirnya ia mengurung diri di tempat kecil ini dan menembaki para zombie itu. Lalu terlihat ada salah satu zombie mulai memanjat ke arah Wichita. Semua orang pun berjuang mati-matian. Tak lama setelah itu, Columbus harus menghadapi masalah terbesarnya, yaitu melawan zombie badut ini. Demi wanita pujaan hatinya, ia pun rela menghadapi rasa takutnya dan melanggar peraturan nomor 17 untuk melawan zombie badut itu. Saat zombie yang memanjat ke arah Wichita hampir menggigitnya, Columbus datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka berdua. Wichita pun memeluk Columbus dan ia memberitahukan bahwa nama aslinya adalah Krista. Lalu mereka mencari Tallahassee yang saat itu sedang marah-marah karena tak bisa menemukan satupun kue Twinkie. Yang ada hanyalah satu kerdus kue Twinkie yang sudah hancur tak berbentuk. Tiba-tiba mobil mereka dibawa lagi oleh Wichita dan Little Rock. Namun mobil itu berhenti dan Little Rock melemparkan kue Twinkie yang telah didam-idamkan oleh Tallahassee. Lalu Columbus dan Tallahassee pun akhirnya naik ke dalam mobil dan film pun bersambung. Tenang aja guys, petualangan Columbus dan kawan-kawan masih akan berlanjut di film kedua yang berjudul Zombieland Double Tap yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oh iya, kayaknya udah lama nih kita nggak ngasih quotes dari sebuah film. Yaudah, untuk quotes hari ini seperti kata Tallahassee guys, cobalah untuk menikmati hal-hal kecil. Terkadang kebahagiaan itu bisa datang dari mana saja dan dari hal yang sangat simpel. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.